Sebelum kita mulai, aku mau kamu lakukan satu hal. Pakai headset atau earphone-mu sekarang. Aku ingin suaraku hanya terdengar oleh kamu. Tidak ada orang lain yang mendengarnya. Karena apa yang akan kuceritakan adalah rahasia. Rahasia yang seharusnya tidak keluar dari bibirku. Tapi malam ini, aku akan membiarkanmu masuk ke dalamnya. Kamu sayap, tutup matamu, dan biarkan aku membawamu ke cerita yang seharusnya tidak pernah terjadi. Tangannya menahan pintu ruang arsip, membuatku terperangkap di antara tubuhnya dan rak penuh map. Aku gak akan keluar sampai kamu jawab. Suaranya rendah, serak, nyaris seperti gumaman yang hanya ingin ku dengar sendiri. Aroma parfumnya hangat, maskulin, dengan sentuhan kayu manis tercampur, dengan bau kertas, dan udara dingin AC. Napasku tak beraturan, seolah paru-paruku enggan bekerja normal. Matanya menelanku bulat-bulat, pandangannya terlalu dalam, terlalu berbahaya. Kenapa kamu selalu berpura-pura gak terjadi apa-apa? Kalau jelas kamu juga menginginkannya. Aku menelan ludah. Ruang itu terasa makin sempit, dan jarak kami terlalu dekat untuk sekadar rekan kerja. 3 bulan lalu, aku hanya istri biasa yang bangga dengan kesetiaannya. Hidupku tenang bersama Arga, suami yang penuh kesabaran. Lalu datanglah Rendra, kepala divisi baru, 10 tahun lebih tua. Namun caranya berdiri dan berbicara membuat ruangan seolah mengikuti ritmenya. Aku ingat hari pertama, aku terlambat masuk rapat. Basah kuyup oleh hujan, begitu duduk, ia menoleh, menatapku dari ujung rambut hingga ujung jari, lalu berkata, sambil tersenyum tipis, kamu tetap terlihat profesional. Bahkan seperti ini. Pipiku panas. Kata-kata itu terlalu ringan untuk dianggap serius. Tapi tatapan matanya terlalu berat untuk diabaikan. Hari demi hari, aku mulai mencari-cari alasan untuk melihatnya. Mengikuti gerakan bibirnya saat berbicara. Menangkap tatapan singkat yang terasa seperti rahasia. Dan aku membiarkan semua itu tumbuh. Pujian kecil berubah jadi makan siang berdua. Makan siang berubah jadi obrolan larut malam melalui pesan singkat. Kalau kamu ada di sini, mungkin aku gak akan merasa sesepi ini. Suatu sore hujan, ia menawariku tumpangan. Mobilnya hangat, kaca penuh tetes air. Musik lembut mengalun, dan tangannya disetir kadang terlalu dekat dengan tanganku di kursi penumpang. Sekali saja, jarinya menyentuh kulitku, ringan, tapi menyalakan sesuatu di dalam diriku yang tak pernah aku izinkan sebelumnya. Setiap kali aku pulang, melihat Arga menungguku di meja makan, rasa bersalah datang. Tapi keesokan harinya, aku tetap menantikan notifikasi dari Rendra. Hari itu, ruang arsip jadi saksi. Kami berdiri hanya sejengkal. Bahunya sedikit menunduk, membuat wajahnya sejajar denganku. Tangannya menyentuh lenganku, dan aku tidak menepisnya. Kamu tahu nggak? Betapa susahnya aku menahan diri kalau dekat kamu. Suara itu menusuk, membuat jantungku berpacu. Napasku semakin cepat. Rendra meraih map di rak di belakangku. Tapi tubuhnya sengaja mendekat. Dadanya hampir menyentuhku. Aku bisa merasakan panas dari kulitnya, meski kain baju kami memisahkan. Aku tahu, ini titik batasnya, dan aku tidak mundur. Saat aku akhirnya menggeser tubuh untuk keluar, pintu terbuka. Dan Dita berdiri di sana. Tatapannya berpindah dari wajahku ke Rendra, lalu kembali padaku. Ada diam yang terlalu panjang, seperti ia baru saja melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat. Rendra hanya tersenyum santai. Kita cuma ambil dokumen, Dit. Tapi aku tahu, mata Dita menyimpan rahasia. Dan aku sadar, rahasia itu bukan hanya tentang apa yang ia lihat, tapi tentang apa yang aku rasakan. Malamnya, satu pesan masuk, besok jam makan siang, sendiri. Aku tunggu. Pagi ini, aku duduk di meja kerja berpura-pura fokus pada layar laptop. Pintu ruangan Rendra terbuka, dan matanya langsung menemukan mataku. Getaran itu kembali. Lebih kuat, lebih panas, dan di hatiku, aku tahu, aku sudah tidak lagi berdiri di sisi yang aman.